korban Bahar Smith dan adiknya Zain Smith. Masih tahu nih kalau mereka tuh salah, tapi masih dibela karena istrinya, jujur, istrinya Habib Bahar yang sekarang ini, Umi Fadli, Kak Fadlun itu DM temen aku. DM-nya gimana? Ya nggak apa-apa, di speak up. Apa aja nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa di speak up. Karena apa ya? Di sini tuh banyak banget ngikutnya dia. Udah pula ada yang naik lagi nih Kak, korban kayak kalian nih. Tapi kamu masih komunikasi sama dia? Udah enggak. Nafkahin juga enggak? Enggak. Ya Allah. Cerainya bulan kemarin. Itu pun ngasih duit cuma 500.000. Nah, jadi ini babak baru kasus kebejatan Bahar Smith ya, teman-teman. Setelah Helwa Bahamid muncul ke permukaan dan membongkar boroknya si Bahar, kemudian ada perempuan-perempuan Indonesia yang bersuara, speak up. Ya. Ya, ini yang pernah jadi korban Bahar Smith. Dan kemudian live di TikTok, teman-teman. Dan nanti akan ada fakta yang cukup mencengangkan, teman-teman. Dan itu ada kaitannya juga dengan polisi di Indonesia ya. Ini luar biasa. Dan ini bukan soal aib ya teman-teman. Ini soal edukasi. Biar perempuan-perempuan Indonesia dan para orang tua itu waspada. Jangan sampai anaknya jadi korban. Ya. Ini bukan aib, bukan soal aib ya. Kita bicara bukan soal aib, tapi bicara soal bagaimana nanti masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan dan para orang tua itu mengambil istifadah, ngambil iktibar dari kejadian ini, sehingga nanti anaknya nggak jadi korban kebiadaban Bahar dan sejenisnya gitu loh. Kita simak dulu teman-teman. Omongan aku tuh direcord, jadi kita kan nggak tahu ya ada pendukungnya gitu, terus video kita tuh direcord, dipotong gitu loh. Ya udah urusan aja sama Allah Kak. Sumpah ya, dia tuh sampai bilang gini, kamu mau tahu nggak yang aku tutupin ini apa? Barang-barang apa? Ini anak Denger nih. gue, kata dia. Hah? Emang iya? Di sini tuh di depan ini ada pos polisi loh. Emang nggak takut digrebek atau gimana gitu? Ya elah, kata dia. Di sini tuh polisi tinggal dibayar. Nah tuh videoin tuh, record tuh belakang tuh. Ya Allah. Tahu sumpah. Ini keluarga ya, keluarga yang nggak takut hukum. Parah sih, parah. Guys, ini ada juga temennya si NR. Ini aku baca komentar. Ini temanku juga korban dari NR. Coba deh. Mungkin dia mau naik nih. NR kamu coba deh komen. Mungkin dia mau naik. Temennya tuh. Makanya istirahat. Jangankan di Surabaya, di Malang pun juga ada. Dia kayak Walid guys. Di mana-mana ada istrinya. Aku pun jadi korban. Aku juga dapat kabar dari temen aku ya, cuma kan aku nggak bisa percaya kalau nggak ada bukti ya. Cuma sih aku dengernya tuh, jadi tuh si HBS ini nikah sama orang, tapi bukan syarifah ya, maksudnya yang bukan Arab gitu. Terus dia punya anak, tapi nggak diakuin, bahkan nasabnya itu nggak di inilah nasabnya, nggak diurus gitu loh. Kan kesian lah, kan kayak gini, maksudnya gimana ya, kalau dia terus-terusan ngikutin hawa nafsunya itu yang kesian tuh anak-anaknya gitu, keturunannya gitu loh. Mending ya kalau misal dia lahir dibiayain sampai dia gede gitu, ditanggung jawabin lah. Kalau cuma bikin anak doang, ya Allah, orang gila juga bisa. Ya itu ya teman-teman. Gue nggak, ya kalau NPD ya udah jelas ya si Bahar Smith itu dan mungkin gerombolan Habib itu NPD udah jelas. Tapi buat si Bahar ini kayaknya juga rada-rada seakan-akan kayak psikopat, tahu nggak sih? Lo udah nonton kan apa namanya podcast Helwa Bahamid sama Dr. Richard Lee itu gila. Kalau pemujanya nggak tobat setelah nonton itu dan nggak mau apa namanya tobat jadi muhibbin lagi, nggak mau jadi pemuja Habib Bahar Smith lagi, berarti perlu diruqyah, sumpah gila.
Dalam konteks keagamaan, si Bahar itu ngaku sebagai ulama. Faktanya nggak bisa baca kitab. Ngaku jadi cucu Nabi, nggak bisa buktiin. Nah sekarang perilakunya ya dibongkar kembali setelah kasus-kasus yang sebelumnya menimpa. Cuman di Indonesia ini teman-teman ya ada cucu Nabi yang katanya ulama, bahkan disematkan gelar Panglima Islam ya. Itu beberapa kali terjerat kasus pidana di Indonesia. Bayangin cucu Nabi katanya. Makanya bagi siapapun dia yang masih memuja Bahar Smith, yang masih percaya Bahar Smith cucu Nabi, ulama, wah parah sih. Perlu diruqyah, sumpah. Jadi kalau kita generalisir, Habib-Habib ini banyak ya, nggak jauh-jauh. Kasusnya itu dari selangkangan. Bahkan ada Habib yang diberikan gelar imam besar. Siapa? Rizik Syihab. Pernah terjerat kasus? Ya lo tahu kan? Itu imam besar loh. Imam besar. Bayangin itu. Terus fakta-fakta seperti ini masih belum cukup gitu. Buat kalian mikir, buat kalian itu merenung. Mikir ulang. Bener gak sih dia ulama? Bener gak sih dia cucu Nabi? Sekalipun dia kayak gitu, berarti dia udah menistakan Islam, menistakan Kanjeng Nabi. Nggak ada tuh dia mau berjilid-jilid, nggak ada. Dan terakhir, Allah selalu punya cara untuk membongkar jati diri si Bahar dan para Habib Klan Ba'alwi. Ini yang paling penting. Jadi mudah-mudahan dengan video ini perempuan-perempuan Indonesia yang pernah jadi korban berani speak up. Ya. Biar rungkat sekalian. Ya karena kita nggak mau ada perempuan-perempuan Indonesia lagi jadi korban. Silakan yang mau, mangga. Mungkin pemujanya gitu kan, mau nanti anak-anaknya digituin. So, silakan. Ya. Jadi ini bukan soal bicarain aib orang, tapi ini tentang edukasi agar masyarakat Indonesia, perempuan Indonesia, bil khusus orang tua Indonesia ini enggak jadi korban orang seperti Bahar dan sejenisnya. Ya, kayak gitu. Khutbah sapa wa kadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.